Shalom, di tengah kehidupan yang tidak mudah, saya harap tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan memampukan kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kiranya firman-Mu boleh terus mengajar kami untuk hidup kami menjadi hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong hamba-Mu dan tolong umat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema yang luar biasa yang saya percaya akan memberkati kita semua, yaitu bagaimana mengubah kesukaran menjadi kesempatan. Seringkali orang menanggapi sebuah kesukaran dan kesulitan sebagai akhir dari sebuah pencapaian atau perjalanan hidupnya. Namun pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah kesukaran dengan cara yang berbeda. Karena rupanya respon seseorang dalam menyikapi kesukaran dalam hidupnya dapat menentukan akhir dari permasalahan dan tantangan hidupnya. Sama halnya dengan seekor kupu-kupu, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, Tuhan mengizinkan proses yang tidak mudah bagi seekor kupu-kupu untuk keluar dari kepompong. Dibutuhkan ketahanan dan kekuatan ototnya untuk dapat keluar dari kantong kepompongnya tersebut, untuk kemudian dia keluar dan terbang tinggi dan menjadi kupu-kupu yang indah. Oleh karena itu, mari kita belajar dari pembacaan nats firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Melalui pengajaran firman Tuhan saat ini, setidaknya ada 3 sikap yang akan saya bagikan yang dapat kita lakukan bersama supaya kesukaran yang kita hadapi bukan menjadi akhir dari kehidupan kita, tapi justru menjadi sebuah kesempatan. Yang pertama, bersahabat dengan kesukaran. Menyadari bahwa selama kita hidup, kita akan menghadapi yang namanya kesukaran, tantangan, dan ujian. Maka kesadaran itu akan memampukan kita untuk memahami bahwa yang namanya kesukaran adalah realitas kenyataan yang akan kita hadapi. Sama seperti ketika saudara dan saya menjadi seorang pelajar, pastilah kita akan mengalami yang namanya ujian dalam sepanjang persekolahan kita. Jadi ujian bukanlah hal yang asing bagi seorang pelajar. Kesadaran bahwa selama menjadi seorang pelajar pasti akan mengalami ujian, seharusnya membuat pelajar itu tidak kemudian menjadi terbeban, terkejut, bahkan syok ketika harus menghadapi ujian tersebut. Karena kesadaran bahwa ujian merupakan bagian dalam sebuah proses belajar. Dan selama kita bersedia menerima realitas bahwa kehidupan itu tidak terlepas dari yang namanya kesukaran atau ujian, maka itu akan memampukan kita menghadapi ujian atau kesukaran dengan tidak berputus asa dan tetap akan memiliki sikap untuk tetap berjuang. Hal itu juga selaras dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34. Di situ Yesus menyampaikan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bahwa dalam pengiring Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita akan selalu mengalami jalan yang bebas hambatan. Namun Kristus katakan melalui firman-Nya bahwa sepanjang perjalanan hidup kita, ada panggilan memikul salib yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Namun bukan berarti Allah adalah pribadi yang jahat dan tidak peduli sehingga dia membiarkan kesukaran kita alami. Tapi justru karena kasih-Nya itulah yang membuat kita diizinkan mengalami kesukaran dengan satu tujuan. Kita kembali kepada trek atau jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Itu artinya secara sederhananya menyadari bahwa sepanjang kita hidup, kita akan mengalami sebuah ujian, kesulitan. Itu akan memampukan kita untuk belajar bersahabat dengan kesukaran. Dengan demikian, kita tidak akan terjebak untuk berpikir buruk tentang Allah
dalam menghadapi masa sulit. Sikap kedua yang harus kita hadapi dalam menghadapi kesukaran ialah melihat kesukaran dengan cara pandang jangka panjang. Artinya adalah jangan hanya melihat sebuah kesukaran atau kesulitan, hanya kesulitan saja ketika kita mengalami hal itu. Namun mari kita coba melihat lebih dalam lagi. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam masa sukar yang Tuhan izinkan kita alami. Karena saya meyakini selalu ada maksud Tuhan yang baik dalam setiap kesulitan yang Tuhan izinkan. Salah satunya adalah Tuhan mau mengikis hidup kita sehingga kita dapat memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Hal itu yang diutarakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam ayat ini kita sama-sama memahami bahwa ujian kesulitan yang kita alami merupakan ujian iman yang apabila kita cakap menghadapinya dengan respon yang benar, maka akan menghasilkan karakter ketekunan. Dan pada akhirnya menghasilkan buah yang matang yang dapat diartikan sebagai hasil yang gemilang. Namun sebaliknya, seandainya dalam kesulitan kita meresponnya dengan sikap berputus asa, marah, kecewa, berlebihan kepada Tuhan, maka hasil yang baik pun pasti tidak akan kita alami. Yang ketiga, menanggapi kesukaran dengan reaksi yang berbeda. Kecenderungan kita ketika menghadapi kesukaran, kita akan meresponinya dengan kecewa, sedih, marah, dan perasaan negatif lain yang pada akhirnya memunculkan negatif triad, di mana kita melihat diri kita secara negatif, melihat orang lain secara negatif, dan cenderung pada akhirnya melihat masa depan secara negatif. Namun apabila kita mampu melihat bahwa selalu ada kebaikan dan maksud Tuhan yang baik dalam menghadapi kesukaran, maka kita akan terhindar dari perasaan negatif tersebut. Sebaliknya, kesadaran bahwa ada rencana Tuhan yang mulia dalam setiap kesukaran membuat kita dapat terlepas dari perasaan putus asa. Ini juga yang disampaikan Rasul Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Di situ dituliskan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi, respon yang benar melalui firman Tuhan ini ketika kita mengalami kesukaran adalah tetap bersukacita, pantang menyerah, dan tetap gigih berjuang. Bukan kita bersukacita atas masalah atau kesukaran kita, tapi kita bersukacita dan tetap memiliki respon yang benar karena ada keyakinan bahwa semua kesukaran mampu mendatangkan kebaikan Allah. Bukankah ini juga yang dialami oleh seorang Ayub? Ketika kesukaran, ujian, Tuhan izinkan menimpa hidupnya, Ayub tetap menunjukkan respon yang benar dengan tetap percaya kepada Allah. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Allah merindukan setiap saudara dan saya mengalami penggenapan atas setiap janjinya. Oleh karena itu, tetaplah memiliki respon yang benar di dalam setiap kesukaran, sehingga kesukaran yang kita alami dapat menjadi kesempatan yang baik untuk kita semakin naik, bukan turun, dan menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih mampukan kami untuk melihat kesukaran, kesulitan yang kami hadapi dengan cara pandang-Mu saja, sehingga kami mampu mengubah kesukaran menjadi kesempatan untuk kami meraih janji-janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu yang mendengar, biarlah hidup mereka semakin hari semakin mengalami janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.